Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap ibadah online di rumah kan? Siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya, buku tulisnya yang sudah bisa menulis? Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama beribadah kembali. Kalau misalkan adik-adik masih tidur nih, dibangunin ya. Mamanya, papanya bangunin adik-adiknya di rumah ya yang masih tidur. Oke, hari ini kita persiapkan hati kita sebelum kita bernyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan untuk Tuhan. Kakak memberikan waktu kepada kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik tahu ya apa arti saat teduh tadi? Saat teduh tadi artinya kita mengambil sikap doa, bisa mengucap syukur, bisa meminta apapun yang adik-adik inginkan, tetapi jangan sampai nanti kita sudah bangun saat teduh tidur lagi. Ya, jangan ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan fotum pembuka, tapi saat ini kakak mau nanya dulu. Adik-adik masih ada yang sedih? Masih ada yang marah? Masih ada yang cemberut? Atau yang sebagainya? Jangan ya adik-adik ya, karena kita hari ini kembali akan memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita angkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik ya di rumah. Pujian hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik di rumah boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelah kiri kanan. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi, bangkit berdiri, lebih bersemangat lagi. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa ya dia? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi tunjuk tangan ke kiri dan ke kanan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan fotum.
Kita tetap bangkit berdiri dalam sikap doa, tundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, yang mengasihi kami sampai ke dalam lubuk hati kami. Pada pagi hari ini yang indah ini, kami bisa berkumpul hanya karena Engkau. Kami bisa bersama dengan orang-orang yang mengasihi kami, menyayangi kami, bersama orang tua kami, kakek nenek kami, opung kami, dan juga teman-teman kami yang mungkin ada di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Sampai pada hari Minggu ini, kami masih bisa Kau berikan nafas kehidupan untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca titah-Mu, memberikan persembahan. Tuhan, jikalau di antara kami ada yang sakit, Kau sembuhkan. Jikalau di antara adik-adik kami ada yang berduka, Kau yang lawat. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga orang tua kami, ayah, ibu, kakek, nenek, semuanya yang kami kasihi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan titah. Kalau minggu yang lalu kita sudah membaca titah ketiga dan keempat, sekarang titah kelima dan keenam oleh Kak Heni. Sudah siap dengar titah Tuhan minggu ini? Titah kelima dan keenam. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Demikian firman Tuhan, titah Tuhan di minggu ini. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan titah kelima dan keenam. Tapi adik-adik jangan cuma mendengarkan saja ya. Di rumah juga baca lagi, baca lagi, baca lagi, ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sekali lagi kakak ingatkan, Alkitabnya adik-adik. Kalau masih belum ada di samping adik-adik atau di dalam tangan adik-adik, segera ambil lagi Alkitabnya. Sudah? Oke, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk bersikap dalam doa. Tundukkan kepala sekali lagi. Adik-adik yang saat ini sedang bersama dengan opung, kakek atau nenek ya, bersama dengan ayah, ibu, bapak, mama. Adik-adik tetap sayang sama mereka, karena tema kali ini adalah menyayangi opung. Oke adik-adik, jangan dibuka lagi matanya kalau sudah dalam sikap doa. Kakak akan menemani adik-adik dalam sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu yang benar-benar membuat kakak ingin bersaksi kepada semua orang bahwa dengan siapapun juga, dimanapun juga, Tuhan kita tetap bersama dengan kita, menyentuh hati kita. Kita tetap sayang kepada semua orang. Singer juga dalam sikap doa bersama dengan adik-adik di rumah. Betapa ku mencintaimu,
sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat ref ini sekali lagi, tapi dengan setengah suara, dengan sepenuh hati. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Dengan sepenuh suara kita angkat sekali lagi, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga di hari minggu ini adik-adik boleh dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Ya, walaupun kita sampai saat ini masih beribadah di rumah saja via online, tapi semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah di hari ini. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan titah Tuhan, dan sekarang waktunya buat adik-adik membaca firman Tuhan. Kira-kira adik-adik sudah siap belum ya? Apakah Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau belum, disiapin dulu yuk. Nah, sudah disiapin. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, Kak Cika ajak untuk melipat tangannya, menutup mata dan menundukkan kepala, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah melakukan rancangan aktivitas dan juga kami sudah bernyanyi dan mendengarkan titah Tuhan, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kami hati dan pikiran dan telinga yang siap untuk mendapatkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa, dan sebelum Kak Cika menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Tahu kan adik-adik Mazmur ada di perjanjian apa? Ya, betul sekali, ada di perjanjian lama. Nah, sudah dapat ayatnya? Kalau sudah, yuk kita baca bareng-bareng. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kakak akan menyampaikan isi firman Tuhan, kira-kira adik-adik tahu nggak ya lagu kakek-kakek, nenek-nenek? Tahu semua ya, pasti di sekolah minggu sering dinyanyiin. Jadi Kak Cika mau ngajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian itu. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Bagus banget adik-adik bisa bernyanyi dengan suara yang kencang sekali. Di sini adik-adik terbukti kalau untuk melayani Tuhan itu pasti tidak mengenal umur. Baik adik-adik sekolah minggu yang pastinya melayani Tuhan mungkin di Paskah atau di acara Natal, atau mungkin abang-abang kakak-kakak guru sekolah minggu atau pemuda-pemudi, bahkan mama papa kita dan juga opung kita. Di sini adik-adik, Kak Cika ingin menyampaikan firman Tuhan dengan bertemakan menyayangi opung. Nah, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik punya opung? Puji Tuhan nih ya, kalau sampai saat ini opung adik-adik masih ada dan mungkin hingga saat ini masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Tapi buat adik-adik yang sudah tidak punya opung lagi kayak Kak Cika, tidak boleh bersedih hati. Kita harus bersuka cita karena di gereja ini yang sudah opung itu bisa kita anggap menjadi opung kita sendiri. Nah adik-adik, tapi ngomongin tentang opung nih, kira-kira adik-adik sudah telepon opung belum ya? Mungkin untuk menanyakan kabar atau sekedar mengucapkan selamat hari Minggu. Kalau belum, nanti setelah selesai ibadah kita, jangan lupa ya buat menanyakan kabar opung kita dan mengucapkan selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan dan tadi pasti adik-adik sudah membaca firman Tuhan. Nah, di nats ini adik-adik kita akan diajarkan tentang apa yang diterima oleh orang yang hidup dengan benar. Apakah Alkitab adik-adik sudah ditutup? Kalau belum ditutup, bagus. Tapi kalau sudah ditutup, yuk kita kembali buka di Mazmur 92 di ayat 13. Di ayat 13 adik-adik disebutkan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, adik-adik kira-kira tahu gak sih apa itu pohon korma dan pohon aras? Ternyata adik-adik, pohon ini adalah pohon yang baik, maka mereka ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah seperti yang tertulis di ayat 14. Jadi buat adik-adik, pohon korma ini adalah pohon yang biasanya tumbuh tinggi sekali dan hijau, daunnya bertumbuh hijau segar dan umurnya panjang, dan yang pasti adik-adik ternyata harganya ini sangat mahal. Aduh, mungkin pohon ini bisa ngebeli mainan adik-adik udah banyak banget kali ya. Dan di sini adik-adik banyak banget orang yang suka dengan pohon kurma ini. Dan pastinya selain buahnya yang bisa dimanfaatkan, ternyata daun pohon kurma ini biasanya diambil dan dijadikan sebagai bahan membuat pondok
atau pendopo di hari raya Pondok Daun. Sedangkan buat pohon aras ini juga adalah pohon yang sangat tinggi dan bisa tumbuh mencapai 30 meter. Aduh, gak kebayang lagi ya adik-adik bagaimana tingginya. Apakah setinggi gereja ini? Kak Cika gak tahu ya, tapi mungkin lebih tinggi. Dan di sini adik-adik, kalau adik-adik tahu, ini kita lihat lagi di ayat 15-nya. Tertulis bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Kenapa ya adik-adik? Pohon korma dan pohon aras bisa bertumbuh subur, berbuah gemuk, sehingga setiap yang ada di pohon korma dan pohon aras bisa dijadikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang. Ini semua adik-adik karena pohon korma dan pohon aras selalu dirawat, dipupuk, mungkin disirami oleh air, sama seperti tanaman mamah yang ada di rumah. Siapa yang mamahnya selama di rumah ini suka berkebun? Apakah adik-adik bantu? Nah, kayaknya adik-adik harus bantu ya kalau belum membantu. Dan kembali lagi di sini adik-adik, ternyata pohon korma dan pohon aras ini sama seperti adik-adik sekolah minggu yang setiap hari minggunya mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi adik-adik, firman Tuhan ini tidak bisa bertumbuh dan berdampak di kehidupan adik-adik kalau tidak disirami, tidak dipupuk, dan tidak dirawat. Kalau kayak gitu Kak Cika, siapa yang bisa ngebantu buat aku bertumbuh? Jawabannya adalah orang tua dan opung adik-adik sekarang ini. Orang tua di rumah selalu menjaga adik-adik dan menemani adik-adik dan selalu memperhatikan adik-adik di setiap ibadah adik-adik di rumah sekarang. Tapi kita tidak boleh lupa dengan opung kita. Walaupun opung kita ternyata sudah tua, mungkin sudah suka lupa, ingatannya sudah suka hilang, tapi adik-adik, untuk kebaikan adik-adik dan untuk firman Tuhan, pasti opung adik-adik tidak akan pernah lupa. Opung adik-adik pasti selalu memberikan yang terbaik, mengajarkan yang baik, memberitahukan firman Tuhan yang sudah pernah opung adik-adik dengar sebelumnya. Oleh karena itu adik-adik, selain adik-adik harus mendengarkan dan menyayangi orang tua, alangkah baiknya apabila adik-adik untuk juga mendengarkan dan mengasihi opung adik-adik. Bagaimana? Bisa dilakukan adik-adik? Pasti bisa dong, karena anak sekolah minggu GKPS Bandar Lampung adalah anak-anak yang luar biasa. Dan jangan lupa pesan kakak, kalau misalkan sudah menyayangi orang tua dan saya menyayangi opung, jangan lupa untuk selalu menanyakan kabar, mengucapkan selamat pagi atau selamat hari Minggu, dan pastinya juga jangan lupa untuk mendoakannya. Ada amin adik-adik? Semoga firman Tuhan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menjadi buah di dalam kehidupan adik-adik semua ya. Kalau gitu, kita tutup ibadah ini, kita tutup firman Tuhan. Kembali Kak Cika dengan adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami melalui Kak Cika. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengenai menyayangi opung kami yang mungkin saat ini beribadah dengan kami atau jauh daripada kami karena opung kami di kampung, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Boleh kami senantiasa menyayangi, menghormati, dan mendoakan opung kami agar senantiasa boleh diberikan kesehatan. Dan Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami belum selesai. Kiranya Tuhan Yesus masih memberkati ibadah kami hingga pada akhirnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga yang boleh berkati teman-teman kami yang masih beribadah juga di rumahnya masing-masing, agar kiranya Tuhan mereka boleh dipenuhi dengan berkat dan sukacita di hari ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini, namun kiranya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang menyempurnakan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Alangkah indahnya ya firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap dikuatkan. Apa sih yang dinyanyikan oleh Kak Cika tadi? Kakek nenek. Coba yang di samping adik-adik ada enggak ya yang bersama dengan opungnya di rumah? Coba dong dipeluk, disayang. Terus katakan, aku sayang opung. Ya, siapa yang sudah melakukannya? Coba sekali lagi. Peluk opungnya, katakan, aku sayang opung. Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita siapkan persembahan kita ya. Sudah ada kan persembahannya? Nah, coba adik-adik taruh di tangan kanan, jangan diucek-ucek ya, tapi dilipat dengan baik, terus ditaruh di genggaman tangan. Tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu votum untuk persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita angkat tangan kita yang berisi persembahan tadi. Tinggi-tinggi. Sudah? Kita katakan bersama-sama. Huberedoon humbani harajaoni naibata. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sambil dikumpulkan persembahannya ya adik-adik di rumah ya. Siapa yang adik-adik di rumah bertugas mengumpulkan persembahan? Ya, bagus sekali ya. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, kita baru saja mengumpulkan persembahan. Kembali kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Karena kita akan memberikan ibadah kita, memberikan persembahan kita, dan menutup ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan Bapa hingga saat ini. Baru saja Bapa kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami perbuat ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan baru saja juga Tuhan kami menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun ibadah kami masih ibadah online, masih dari rumah, tapi kami yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa berkati adik-adik sekolah minggu dan keluarganya Bapa, agar boleh senantiasa diberikan sukacita dan berkat yang berlimpah,
dan kepada kami kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Kiranya juga Tuhan yang boleh senantiasa berikan kami sukacita yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan mengangkat doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torangganup, seng boy dalan konami salakana torsa, dopama somanami torang hage uja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.